Itu namanya Banaspati. Banaspati. Itu kalau dikirimin apa yang terjadi? Itu satu rumah tuh bisa entah itu si korban atau salah itu, pokoknya masih ada darah. Masih darah dari iya. dari si target. Iya. Ya. Apa yang terjadi? Baiklah kalau kamu mau melawanku. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah pramusaji yang ingin menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Langsung saja, ini dia, Mbak Manda. Selamat malam Mbak Manda. Selamat malam. Selamat datang kembali di studio saya. Terima kasih ya sudah bercerita tentang kisahnya yang dulu. Kali ini mau datang bercerita lagi tentang kiriman mistis ya. Iya. Hal itu ada? Ada. Dan seperti itu beneran mengganggu? Cukup mengganggu. Bisa mati? Iya. Biasanya sih dibikin gangguan kejiwaannya tuh terganggu dulu. Udah hanya kayak mendapat bisikan-bisikan seperti itu. Dalam ya. Iya. Jadi pertama diganggu kejiwaannya, bisikan-bisikannya itu berupa apa ya biasanya? Berupa kayak misalkan kayak tusuk atau mungkin kayak bakar seperti itu. Oh, Beragam. oh, bisikannya pun bisikan-bisikan untuk ngajarin sesuatu hal yang enggak Negatif. Iya. Dan hal yang seperti itu bisa disembuhkan nggak sih sebenarnya? Bisa, tapi harus ketemu dengan benar-benar orang yang tepat. Benar-benar ketemu dengan orang tepat, maksudnya gimana tuh? Yang benar-benar bisa menyembuhkan seperti itu. Tapi sebagian mereka ngakunya bisa menyembuhkan tapi malah mendatangkan hal yang negatif lainnya. Jadi hal seperti itu nggak bisa hilang secara benar-benar hilang gitu ya. Terus kita tuh harus ketemu lagi sama orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. Iya. Ceritain dong Manda tentang pengalaman kamu yang kamu ketahui dari kisah kirim-kiriman itu. Kisah kirim-kiriman itu dulu sekitar tahun 2017 aku ke salah satu daerah mungkin itu di lokasinya di Jawa Barat gitu. Awalnya kayak mungkin yang selama ini aku alami cuman melihat makhluk-makhluk tak kasat mata gitu kan, yang cukup mengganggu gitu kan, tapi aku tidak percaya adanya kayak maksudnya kiriman gitu kan maksudnya. Terus sampai akhirnya tuh aku percaya bahwa itu memang bisa dijadiin perantara gitu. Dijadikan sebuah perantara untuk bisa merusak usaha orang gitu kan, bisa untuk jadi membunuh, terus berbagai macam hal gitu. Sampai kayak aku yang tadinya aku cuma bisa melihat, tapi aku terbuka lagi gitu kan, maksudnya oh ternyata di dunia ini ada orang yang seperti itu, yang jahat curang, gitu. Iya, istilahnya curang. Iya, maksudnya kayak tidak bersaing secara sehat gitu. Dan itu kayak gitu tuh kita kan harus ke dukun dulu nih. Iya. Kita harus bilangnya kita tuh dukun ya. Kita harus ke dukun dulu. Kita harus bikin perjanjian. Iya. Perjanjiannya sama setan lagi. Iya, perjanjian setan bisa dibilang kayak misalkan setiap itu beda-beda, bisa perjanjiannya entah itu tumbal ya kalau kita bilang tumbalnya itu, atau bayi gitu kan, terus ayam cemani, biasanya ayam hitam gitu kan, terus kepala kerbau gitu.
Itu beraneka ragam, tapi yang paling benar-benar aku kayak membekas gitu kan, itu taruhannya nyawa. Nyawa. Iya. Nyawa si korban. Iya. Kalau nyawa si korban itu. Iya. Mungkin kalau yang kayak minta ayam cemani, kayak minta bayi, Iya. itu kayaknya pesugihan ya Iya. jatuhnya ya. Tapi kalau yang mintanya nyawa, Iya. itu kayaknya udah jatuhnya ke Gitu. kirim-kiriman. Iya. Kayak santet mungkin. Iya. Santet itu Santet. ada Iya. kiriman gitu ya. Iya. Dan santet itu menyakitkan. Menyakitkan, cukup menyakitkan gitu. Kayak bisa orang jadi mentalnya kena gitu kan. Terus udahannya nanti mereka itu pasti kayak bunuh diri atau karena tidak kuat dengan bisikan-bisikan dengan perjanjiannya mereka sebelumnya dengan setan itu atau dukun itu. Saya dengar katanya Manda ini punya cerita tentang Banaspati. Banaspati, ini penyebutannya aja aku masih agak ragu ya karena belum pernah mendengar hal seperti itu. Apa sih Banaspati itu? Banaspati itu kayak bola yang menyerupai bola api. Bola api ya? Iya, kayak kalau misalkan kayak di Bali itu kan kayak apa ya? Apa sih? Kayak bola api, iya, kayak bola kayak buat main bola api gitu. Okay. Nah, tapi dia tuh melayang sendiri. Itu namanya Banaspati. Banaspati. Itu kalau dikirimin apa yang terjadi? Itu satu rumah tuh bisa entah itu si korban atau salah itu, pokoknya masih ada darah. Masih darah dari si target. Iya. Ya. Bisa meninggal. Bisa meninggal. Karena sudah dijanjikan rohnya ikut dengan si jin itu. Iya. Banaspati itu adalah jin. Kurang lebih seperti itu. Hal seperti itu mahal ya. Iya. Banaspati, teluh. Teluh dan Banaspati itu berbeda. Berbeda. Teluh itu seperti apa? Teluh itu kayak apa ya? Dia kayak santet, cuman lebih kayak lu sakit gitu, nggak sembuh-sembuh. Ke dokter itu nggak ada penyakit apa-apa, semua normal gitu. Tapi kayak ngerasa tuh di perut tuh sakit atau pendarahan terus gitu. Oh, saya pikir yang seperti itu adalah santet. Iya. Teluh, santet sama aja. Oh, teluh dan santet itu sama aja. Dan itu cara nyembuhinnya gimana? Harus ke orang yang tepat lagi? Iya. Kalau nggak tepat ya nggak akan bisa? Iya, harus ke orang atau mungkin ke nyari. Biasanya sih kalau gitu di-trigger karena biasanya percekcokan gitu, atau kayak omongan yang kurang enak, jadi dikirimin gitu ya. Makanya hati-hati harus minta maaf sama si pelakunya gitu. Tapi itu juga tidak bisa langsung sembuh gitu, karena sebelumnya si pelaku sudah membuat perjanjian dengan si jin itu. Dalam ya. Jadi cara buat nyembuhinnya juga akan susah. Iya. Karena memang dia sudah punya perjanjian. Sebenarnya jin itu bisa kita lawan gak sih? Dengan orang yang normal ya, dengan orang yang normal. Kalau jin itu bisa, belum tahu ya gitu kan, maksudnya aku sebenarnya bisa gitu kan, karena dengan keyakinannya kita aja gitu. Oke, jadi belum tentu bisa gitu ya. Dan kalau misalkan hal-hal seperti itu, mungkin nggak, misalnya nih, saya punya lawan, bisa atau tidak, atau nggak semua orang tuh bisa kita kirimin? Kalau dukun itu pasti dilihat itu dari, biasanya kan dukun pasti rata-rata ya gitu kan, maksudnya hampir itu kayak orang Jawa, pasti mereka tuh ada perhitungan kalender Jawanya. Antara itu Pahing, Wegi, Legi gitu, Kliwon gitu. Nah itu dimintain tuh kayak tanggal lahirnya gitu, terus lahirnya di hari apa, seperti itu. Tapi tidak bisa semuanya sih gitu. Tidak semuanya bisa kena, tidak mungkin semuanya bisa kena ya. Ada nggak sih ciri-ciri orang yang gampang terkena, orang yang memang ini nih, lu tuh harus kayak gini biar nggak gampang kena deh? Iya. Ciri-cirinya tuh biasanya tuh kayak
apa ya, dari tubuh aja tuh dari kalau bisa dibilang tuh kayak lemah gitu. Oh, tubuhnya kalau yang lemah itu gampang banget buat terkena Iya. hal-hal yang seperti itu. Iya. Dulu kan punya keluarga ya yang memang backgroundnya seperti itu. Pernah nggak sih ada satu cerita yang memang berhubungan dengan santet atau hal-hal yang kiriman kayak gitu? Sampai meninggal ya? Sampai meninggal itu ada, tapi masih kerabat jauh. Masih kerabat jauh, itu mamanya itu orang pintar. Gitu. Padahal mamanya orang pintar? Iya. Tapi kena? Karena dibalikin. Oh, jadi dia yang ngirim? Dia ngirim, terus yang dikirim sama dia itu dibalikin gitu. Biasanya antara dukun dengan dukun kalau kita bilang berantem gitu. Dukun sama dukun berantem. Kirim-kiriman. Dukun sama dukun berantemnya kirim-kiriman ya. Kita kalau berantem orang normal mainnya kotak-kotakan. Ini ngeri loh, mainnya kirim-kiriman sampai mati. Kalau orang bener main kata-kataan sampai sakit hati. Nah, jadi gimana ceritanya? Makanya itu berawal tuh dari kayak perkataan, balik lagi makanya harus dijaga lisannya gitu. Perkataan tersinggung gitu, terus nggak senang hati, terus akhirnya dia minta tolong ke ibu temenku gitu kan, minta tolong, aku nggak senang sama orang ini gitu kan. Aku nggak suka, dia tuh udah giniin aku segala macam. Maksudnya kan orang bisa aja curhat lah dia curhat ke dukun lah. Terus sama ibu temenku tuh ditanya, terus kamu itu mau aku bantu apa gitu. Terus aku pengen pokoknya dia tuh minta maaf, tapi aku pengen dia tuh sengsara gitu. Oh, dibikin susah dulu. Iya, gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak gitu pasti ada persyaratannya, tidak gampang gitu. Nggak kan. Gratis. Iya. Terus kan kayak ya udah, tapi sampai kamu 7 turunan kamu nggak akan punya keturunan. Berat ya, tapi diterima tuh sama si target. Sama si pelaku ya, masih pelaku itu diterima. Diterima. Karena jatuhnya kan kayak udah sakit hati banget gitu kan gitu. Terus udahannya mencoba untuk kayak bermeditasi gitu kan, sering ke rumah ibunya teman gitu kan. Terus selang beberapa waktu eksekusi mungkin ya. Pertama berjalan dengan mulus, ngirimin kayak santet itu gitu, mulus. Terus sampai kayak si korbannya itu tuh kayak udah jadi gila. Sudah sesuai target nih. Iya. Udah gila, terus kayak benar-benar sampai keluarganya tuh kayak nggak tahu harus apa, sampai benar-benar dipasung. Iya. Karena memang sudah terlalu banyak yang dikirim ya. Terlalu, terus sampai dari orang tua si korban tuh sampai kayak tidak tahu lagi harus seperti apa, karena secara kedokteran dia itu mentalnya sehat, diajak ngomong, tapi setelah menjelang masuk maghrib dia itu berubah. Iya, kayak teriak-teriak, histeris gitu. Jadi sama keluarga si korban dipasung gitu. Sampai akhirnya dipasung, terus dia panggil orang pintar juga? Iya, sampai akhirnya ketemulah dengan satu orang pintar gitu ya, yang bisa mengobati, dan bilanglah bahwa ini anak ibu tuh disantet gitu kan, karena atas dasar perkataannya. Iya. Ada orang yang nggak senang gitu kan dengan apa yang udah diiniin sama beliau gitu semasa beliau masih sehat gitu. Terus sampai akhirnya si ibu korban tuh tahu ke siapa, karena setelah dari berantem dengan si pelaku, setelah seminggu atau 2 mingguan gitu, si korban tuh bener-bener langsung drastis gitu secara kejiwaannya. Gitu. Si ibu korban mendatangi si pelaku, terus meminta
maaf sedalam-dalamnya, tapi karena balik lagi karena udah terlanjur sakit hati gitu kan. Di saat dulu saya minta maaf gitu kan, kamu tidak mau meminta maaf ke saya gitu. Terus dari ibunya meminta maaf, dari lubuk hatinya memohon maaf gitu kan untuk anaknya. Nah, terus dia itu bisa sampai ketemu dukun lagi, terus dukunnya ini? Sampai mamanya itu ketemu, kalau bisa dibilang kan paranormal gitu ya. Ketemu dukun, terus yang benar-benar bisa membantu untuk memulihkan keadaan anaknya seperti sedia kala lagi gitu kan, harapan orang tua gitu kan. Terus minta tolong segala macam. Udah minta maaf juga. Iya, udah minta maaf tapi ditolak mentah-mentah sama si pelaku ini. Permintaan maafnya. Terus udah kayak gitu sampai mamanya udah tidak tahu harus apa lagi. Kalau memang seperti itu ya sudah, saya cuma minta dibalikan gitu. Jadi mamanya ngambil jalur nekat gitu kan. Kalau memang harus mempertaruhkan nyawa saya siap. Nah, si mama korban. Iya. Buat anaknya. Iya, karena sudah jatuh omongan seperti itu, jadi digunakan gitu oleh si dukun itu. Iya. Lantas seiring berjalannya waktu, dukun ini kayak dukun dari si korban itu mencoba membalikan kiriman dari si dukun si pelaku. Berantem deh tuh ya, mereka udah saling berantem. Terus sampai akhirnya udah tidak bisa ya untuk penahan itu semua, karena dukun si pelaku ini tuh terlalu dahsyat mengirimkan santetnya kepada si pelaku gitu. Sampai akhirnya ibu korban itu meninggal. Demi anaknya loh. Demi anaknya, dia mau mengorbankan nyawanya demi anaknya, yang penting anaknya ini sembuh gitu. Tapi akhirnya anaknya sembuh. Anaknya Setelah seminggu dari ibunya meninggal, anaknya ikut menyusul ibunya meninggal. Karena itu dia nusuk dirinya. Karena kan kalau pagi dia pasungnya dibuka. Jadi kalau malam dia tuh sebelum maghrib tuh dia dipasung lagi. Dan disitulah dia nekat. Tapi matinya itu karena dia memang Dan kalau si ibunya matinya karena kiriman dari si dukunnya itu. Sakit atau gimana? Tidak sakit, tapi tiba-tiba ditemukan berdarah-darah. Terus tapi dengan keadaan matanya melotot. Dukunnya ini tapi dua-duanya nggak apa-apa tuh ya. Tapi si dukunnya ini, yang dukun si pelaku ini sekarang yang saya dengar ya, itu sakit, benar-benar sakit yang nggak bisa disembuhin gitu. Entah dari mana itu ya. Nah terus si korban itu, dia itu jadinya kejiwaannya keganggu. Bukan si korban, jadi pelaku. Si pelakunya malah dia jadi kejiwaannya kena. Ini semuanya jadi kena kemana-mana loh ya. Ini masalah sakit hati yang memang seharusnya biarkan Tuhan aja yang balas. Tapi dia malah cerita kemana-mana, dan dia malah mengorbankan kemana-mana, sampai orang yang tidak tahu apa-apa pun ingin membantu gitu loh ya. Kayak ibunya kan demi anaknya, saya rela mengorbankan apa aja untuk anak saya gitu. Yang penting anak saya nih sehat lagi, normal lagi, tapi jadi hancur kemana-mana. Makanya kita tuh sebagai manusia harus bisa menjaga hati, menjaga lisan ya, biar itu tuh nggak terjadi, karena hal itu bener ada. Dan buat di luar sana juga sama ya, yang orang-orang punya ilmu seperti itu harus dijaga, dikontrol. Dijaga, lebih tepatnya jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Sebenarnya kita bisa mengontrol semuanya. Bisa. Untuk diri kamu sendiri nih,
sebenarnya bisa nggak sih untuk mempelajari hal-hal seperti itu? Karena kamu kan dari basic keluarga sudah ada dan kamu juga dari kecil sudah bisa melihat. Sebenarnya bisa nggak sih orang-orang? Bisa. Kalau aku lebih mendalami semuanya bisa gitu, tapi aku memilih untuk tidak, cukup sampai di sini aja gitu. Karena aku tidak mau menyakiti siapapun. Hal seperti itu mahal ya, mahal dibayar dengan uang, mahal dibayar dengan nyawa, dan hasilnya juga kalau bener sih ya nggak apa-apa, tapi ternyata semuanya jadi berantakan kan. Yang ngirim juga jadi sakit, meninggal, ya udah kejiwaannya terganggu. Itu benar-benar harus butuh jiwa yang benar-benar harus sabar, hati yang benar sabar ya. Tapi ya, kamu pernah nggak ketemu sama korban-korban santet kayak gitu? Hantunya kayak bisa dibilang tuh perantaranya ya. Perantaranya itu kayak mereka tuh sebenarnya tuh kayak makhluk astral pada umumnya gitu, tapi mereka tuh lebih kayak karena mereka tuh diperintahkan gitu oleh si dukun ini gitu kan. Kamu harus ke dia, kamu harus minta apa gitu, kamu harus, karena dari si pelaku pengennya dia gila gitu kan, maksudnya gitu pengennya. Nah jadi si perantara ini dia mencoba untuk kayak mendatangi si korban gitu kan, kayak mengganggu semuanya gitu. Sumpah, tapi kayak paling banyak itu sih kalau jadi perantara itu ya kayak pocong. Ada ya? Iya, perantara itu. Itu perantaranya berupa pocong ya. Pocong tuh galak nggak sih? Dia tuh kalau galak sih enggak ya, cuman kayak lebih seram ya karena kan dia dibalut gitu kan dengan kain kafan. Kalau seram sih enggak ya, cuman mereka tuh lebih kayak dominan. Oh, dominan. Pocong itu maskot Indonesia loh. Maskot Indonesia, bilangnya gimana ya? Ya, salah satu yang ada di Indonesia, beneran. Pocong nggak ada di Korea, pocong nggak ada di... jangan bilang maskot. Apa ya, Bi? Apa ya, No? Bilangnya apa, guys? Bukan maskot, salah satu setan yang ada di Indonesia gitu aja ya. Memang iya sih. Kayak kuntilanak, setan, pocong itu kan nggak ada di negara lain. Itu cuma ada di sini. Mereka nggak bisa pergi-pergi naik pesawat gitu, jalan-jalan, pindah tempat gitu ya kan. Kayaknya nggak pernah ada setan luar gitu ya, ada di sini. Tapi pernah dengar nggak sih ada kiriman-kiriman dari luar tuh lebih galak? Dari luar belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum. Tapi aku pernah dengar ya katanya dukun Thailand itu tuh lebih galak. Dan dia tuh bisa lebih mematikan. Nanti kita bakal cari narasumbernya ya yang bisa bercerita tentang dukun Thailand. Itu juga lebih galak, lebih sakti, dan bisa nembus juga sampai ke Indonesia, sampai ke sini. Antar negara ya. Makanya dukunnya itu di antar negara, tapi setan tidak punya antar negara, mungkin tidak punya paspor. KTP. Aduh, Manda, ini keren banget sih, sumpah pengetahuannya tentang hal-hal mistis itu pengalamannya udah banyak banget ya. Ini aja baru 20 tahun, gimana nanti? Aduh, ini pasti bisa ketemu hal-hal yang lebih aneh lagi. Lebih aneh mungkin ya, karena itu sudah takdir. Kamu harus terima ya. Iya. Di studio saya ada nggak? Kalau di studio sih tapi dia menempati salah satu yang ada di studio. Itu juga yang diucap ya, karena memang seperti itu yang ada. Iya, benar sekali. Tapi tidak apa-apa selama dia tidak ganggu, dia tidak rese, ya udah nggak apa-apa. Karena kan memang mungkin dia duluan yang menempati, gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengusik. Manda kasih dong pesan-pesan lagi buat teman-teman di rumah. Pesan-pesannya jaga lisan, jangan sampai lisanmu menyakiti hati orang lain. Pesannya simple tapi benar-benar ngena lagi ya. Benar, karena kita nih harus menjaga lisan, jaga sikap dimanapun kita berada. Karena kita nggak tahu nih perbuatan mana atau perkataan mana yang bikin orang sakit hati. Yang bisa balas sakit hati kita cuma Tuhan. Karena kalau kita salah, itu bisa salah semuanya.
Makasih ya Manda, Iya, udah mau datang sama-sama. lagi ke studio saya. Sehat Iya. selalu dan Amin. semoga bisa menjaga apa yang sudah ditakdirkan. Amin. Sampai di sini dulu episode Michi Diary malam ini. Sampai jumpa di Michi Diary selanjutnya.